Selamat datang di channel Bugar Alami, yuk kita sehat bersama. Pernah nggak sih jam 3 sore itu rasanya otak kayak ngeblank, mata udah berat banget dan yang dipikirin cuma pengen rebahan aja? Ternyata nih itu bukan sekedar tanda kamu butuh kopi lagi, bukan. Itu tuh sinyal penting dari tubuhmu yang lagi minta tolong. Coba deh ingat-ingat, sering nggak merasain yang namanya brain fog atau kabut otak pas jam-jam krusial sore? Atau mungkin pas berdiri dari kursi kerja, tiba-tiba kaki kram atau kesemutan? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan yang paling penting, ini bukan karena kamu malas atau kurang motivasi. Penyebabnya itu jauh lebih mendasar dan sering banget kita abaikan. Aliran darah kita yang ternyata udah mulai melambat. Coba kita bayangin ya, peredaran darah kita itu ibarat sungai yang jernih dan lancar. Nah, seiring berjalannya waktu, gara-gara pola makan, kurang gerak, stres, sungai itu mulai keruh, banyak lumpur, kayak lemak dan kolesterol yang numpuk. Akhirnya apa? Alirannya jadi seret. Dan ini kejadiannya lebih cepat dari yang kita kira loh. Padahal, tubuh kita itu pinter banget. Dia selalu kasih sinyal. Gejala yang kita anggap sepele, kayak tangan kaki dingin, sering kesemutan, gampang pusing, itu sebenarnya alarm senyap. Tanda kalau oksigen dan nutrisi nggak nyampe ke tujuan dengan lancar. Tapi jangan panik dulu. Solusinya ternyata lebih sederhana dan, jujur aja, lebih enak dari yang kamu bayangin. Oke, mari kita kenalan sama pahlawan pertama yang mungkin udah ada di dapur kita semua. Bayam. Yup, kita sebut aja dia sang pencerah pembuluh darah. Jadi, gimana sih cara kerjanya si bayam ini? Simpelnya gini, di dalam bayam ada senyawa nitrat alami. Pas kita makan, tubuh mengubahnya jadi zat super bernama nitrat oksida. Tugasnya bikin pembuluh darah kita rileks dan melebar. Ibarat jalan tol yang tadinya macet parah, tiba-tiba semua lajurnya dibuka. Lancar jaya. Dan ini bukan cuma teori loh, ada cerita dari Pak Baskoro, seorang pensiunan. Dulu beliau sering banget keganggu sama kram kaki pas malam hari. Setelah rutin nambahin bayam ke menunya, keluhannya hilang total. Perubahan kecil tapi dampaknya luar biasa kan? Nah, yang benar-benar menarik adalah sayuran kita berikutnya ini ngatasin masalah dari sudut yang sama sekali beda. Penasaran kan? Selanjutnya kita sambut seledri. Yah, sayuran yang sering jadi hiasan di mangkok soto atau bakso ini ternyata punya kekuatan tersembunyi. Dia ini adalah sang penenang sistem sirkulasi kita. Jadi gini, di dalam batang seledri ada zat ajaib namanya phthalates. Fungsinya itu buat nenangin dinding pembuluh darah. Plus, kandungan kaliumnya tinggi banget. Kalium ini kerjanya kayak spons. Dia nyerap dan ngebuang kelebihan garam di tubuh kita. Biang kerok yang sering bikin tekanan darah melonjak. Kisah Bu Linda ini bukti nyata. Beliau rutin minum jus seledri dan tekanan darahnya yang tadinya nyentuh 200 bisa turun stabil. Kerennya lagi, beliau bilang jadi nggak gampang marah, tidurnya lebih nyenyak. Ini nunjukin betapa nyambungnya kesehatan fisik kita sama suasana hati. Ngomong-ngomong soal seledri, kamu tim yang mana nih? Tim jus seledri yang praktis atau tim seledri mentah yang dikunyah langsung buat lalapan? Coba tulis di kolom komentar ya, kita lihat tim mana yang menang. Tapi tunggu dulu, bikin pembuluh darah rileks itu satu hal. Gimana caranya ngelindungin pembuluh darah kita dari kerusakan sejak awal? Nah, sayuran berikutnya ini adalah bodyguard yang kita semua butuhkan. Mari kita sambut sang penjaga dari dalam, brokoli! Anggap aja dia ini satpam internal yang super sigap, yang tugasnya jaga pipa-pipa di dalam tubuh kita biar nggak ada kerusakan. Jagoan utama dalam brokoli itu namanya sulforaphane. Zat ini tuh antioksidan super kuat yang kerjanya kayak tim pemeliharaan. Dia memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil dan ngelawan peradangan halus di dinding pembuluh darah yang sering gak kita sadari. Contohnya Pak Jarot, dulu beliau sering banget ngerasa kesemutan dan gampang capek. Setelah rutin makan brokoli kukus, kesemutannya berkurang drastis, badannya jadi enteng. Ini bukti nyata kalau aliran darahnya makin lancar. Dan yang terakhir, sayuran yang pastinya akrab banget sama kita semua, kangkung. Jangan remehin efek ngantuknya ya. Karena justru disitulah letak kekuatan supernya buat aliran darah dan relaksasi. Kenapa bisa begitu? Pertama, kangkung itu kaya zat besi, bahan bakar utama sel darah merah buat ngangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kedua, kandungan magnesiumnya tinggi banget, yang fungsinya bikin otot-otot kita rileks, termasuk otot jantung. Makanya, abis makan kangkung, badan rasanya lebih tenang, lebih siap buat istirahat yang berkualitas. Saya suka banget kutipan dari Bu Lastri ini.
Resep ketenangan ternyata bukan obat tidur, tapi apa yang ada di piring makan malam saya. Keren banget kan? Beliau yang tadinya sering cemas, setelah rutin makan tumis kangkung, jadi jauh lebih tenang. Pengingat buat kita semua, solusi kesehatan itu seringkali ada di piring kita. Oke, jadi kita udah punya 4 jagoan sayuran. Tapi, tunggu dulu. Cara masaknya itu krusial banget. Kalau salah langkah sedikit aja, semua manfaat super tadi bisa hilang gitu aja. Sayang banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling praktisnya. Ini panduan kilat biar kamu bisa langsung praktik di dapur. Hari ini juga. Oke, catat baik-baik ya. Aturan mainnya simple. Untuk bayam dan kangkung, masak super cepat, di bawah 3 menit. Cukup sampai layu aja. Untuk brokoli, cara terbaiknya adalah dikukus sekitar 3 menit juga. Dan untuk seledri, paling bagus ya dimakan mentah atau di jus biar manfaatnya maksimal. Jadi, intinya cuma ini, masak sebentar, jangan kelamaan, dan jangan pernah manasin ulang, terutama bayam, karena senyawanya bisa berubah jadi nggak baik. Pokoknya, kesegaran itu adalah kunci. Kutipan ini benar-benar merangkum semua pembahasan kita hari ini. Jadi sehat itu bukan proyek raksasa semalam jadi, tapi kumpulan dari pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari, terutama di meja makan. Dan kalau pembahasan ini ngebantu kamu menjadikan subscribe sebagai kebiasaan kecilmu adalah langkah pertama yang paling gampang buat terus dapetin info-info praktis kayak gini. Kita bikin tantangan seru yuk! Kalau video ini tembus 10.000 likes, minggu depan kita bakal bongkar tuntas 3 buah-buah yang bisa membalikan kondisi brain fog dan bikin fokusmu tajam lagi. Jadi, buruan klik subscribe dan nyalain loncengnya sekarang juga, biar nggak ketinggalan. Oh iya, tentu aja konten ini sifatnya edukasi ya. Untuk kondisi pribadi kamu, jangan lupa buat tetap konsultasi ke dokter. Nah, terakhir, aku jadi penasaran nih. Dari 4 sayuran jagoan tadi, mana yang kira-kira bakal ada di piring makanmu besok? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan like video, serta aktifkan lonceng notifikasi